إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته وأزواجه الطيبين الطاهرين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي رضا زين العابدين بن حسين رضي الله عنهم، ثم إلى جميع أصحابه وقرابته من العشرة المبشرين بالجنة أبي بكر الصديق عمر الفاروق عثمان عفان بن أبي طالب وطلحة والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم، ثم إلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين في الدين، خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أبا حنيفة نعمان بن ثابت والإمام أحمد بن حنبل، وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ بن زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإكرامهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah disambung dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sambung kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada bab takbiratul ihram. Bab ini menerangkan tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang dihukumi rukun di dalam salat. Selain takbiratul ihram dianggap takbir yang sunnah. Selain takbiratul ihram dianggap takbir yang sunnah. Sedangkan takbiratul ihram dia merupakan rukun min arkanis shalah, dari rukun-rukunnya salat. I'lam, ketahuilah anna salata, bahwasannya salat itu la tasih, enggak sah salat illa kecuali bi takbiratul ihram, dengan adanya takbiratul ihram. Faridatan kanat au nafilatan, baik salatnya salat fardu atau salatnya salat sunnah. Jadi mau fardu mau sunnah, mau salat wajib mau salat sunnah, yang namanya takbiratul ihram hukumnya adalah fardu atau wajib, karena dia masuk kategorinya rukun di dalam salat. Wa takbiratu 'inda Syafi'i, sedangkan takbir menurut Imam Asy-Syafi'i wal aktsarina, dan kebanyakan ulama Syafi'iyah, itu juz'un, merupakan bagian minas salati, dari salat, wa ruknun, dan juga rukun, min arkaniha, dari rukun-rukunnya salat. Wa inda Abi Hanifah hiya syartun, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah takbiratul ihram itu bukan rukun tapi syarat, laisa min nafsi shalah, bukan bagian daripada salat itu sendiri. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lafaz takbiri, bahwasannya lafaz takbir, ayyakula, mengucap seseorang kalimat Allahu Akbar, itu bunyi takbirnya Allahu Akbar, au yakula, atau mengucap Allahul Akbar, ada alif lamnya, ada Allahu Akbar, atau boleh juga dengan kalimat Allahul Akbar. Fahadani, dua kalimat takbir ini itu hukumnya jaizani, boleh. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah, dan juga Imam Abu Hanifah, wa akharina, dan juga yang lainnya. Wa mana Malik, sedangkan Imam Malik melarang takbir dengan model asani, yang kedua. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Hanafi, boleh takbirnya itu Allahu Akbar yang pertama, atau menggunakan lafaz Allahul Akbar, itu jaizani, dua-duanya boleh. Tapi sedangkan kata Imam Malik, ngucap takbir dengan model yang kedua, itu beliau melarangnya. Fal ihtiyatu, maka yang menjadi kehati-hatiannya, ayyatiyal insanu, mendatangkan siapa orang, bil awwali, dengan membaca takbir model yang pertama Allahu Akbar, tidak dengan kalimat Allahul Akbar. Tujuannya liyakhruja minal khilaf, keluar dari perselisihan dan perbedaan para ulama. Kan ulama gak berdebat nih, kalau yang pertama Allahu Akbar selesai. Mau Hanafi, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, gak ada perbedaan. Tapi untuk model yang kedua Allahul Akbar, Syafi'i, Hanafi membolehkan, sedangkan Imam Malik melarangnya. Maka keluar dari perbedaan itu tadi, maka pakai saja takbir yang disepakati kebolehannya, yaitu Allahu Akbar. Tapi kalau nanti satu waktu kok dengar ada orang baca takbirnya Allahul Akbar,
ya jangan disalahkan. Atau kita bilang, oh sesat sampean, batal sholat sampean. Kalau dia mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanafi, dia boleh ucap begitu. Karena tujuannya tadi kok kenapa pilihannya Allahu Akbar, liyakhruja minal khilaf, tujuannya agar keluar dari perbedaan. Bukan berarti keluar dari perbedaan kalau ada yang baca Allahul Akbar gak boleh, tetap hukumnya boleh. Cuma ya kalau di Al-Ma'mur ya yang normal saja lah. Allahu Akbar. Takutnya nanti mau pakai yang riwayat sighat yang kedua Allahul Akbar. Ada makmum yang gak sempat ikut ngaji Al-Adhkar, terus dia dari belakang Subhanallah, malah repot nanti Pak ya. Imamnya dianggap salah, padahal membaca Allahu Akbar ya boleh, Allahul Akbar ya juga boleh. Menurut siapa Pak? Satu, Imam Syafi'i. Kedua, Imam Hanafi. Jangan Imam Samudra, awas salah nanti ya. Imam Samudra gak ikut-ikutan di sini dia. Liyakhruja minal khilaf wa la yajuzu an takbira, gak boleh baca takbir bi ghairi hadainil lafzaini, selain dari dua lafal ini gak boleh. Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Selain dua lafal ini tidak boleh dipakai untuk takbiratul ihram. Falau qala, seandainya mengucap siapa orang yang bertakbir dengan kalimat Allahul Azim, bukan Allahu Akbar tapi Allahul Azim, atau Allahul Muta'ali, atau Allahu A'zam, atau A'azzu, Allahu A'azzu, Allahu Ajalla, wa ma asbaha hada, atau yang semisalnya yang disebutkan, lam tasihha salatuhu, dianggap enggak sah salatnya, inda Syafi'i wal aktsarina, menurut Imam Syafi'i dan juga kebanyakan pendapat ulama yang lainnya. Jadi jangan ucap Allahu A'zam, Allahul Azim, Allahu A'azzu, Allahu Ajallu, karena dua sighat takbir yang tadi disebut itu tidak sah ketika dipakai untuk takbiratul ihram, kecuali dua lafal Allahu Akbar dengan Allahul Akbar. Dan dua itu aja diingat-ingat. Kalau ada yang lain kau baca Allahul Azim, jelas salahnya. Kenapa? Karena tidak ada redaksinya, tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Atau yang semisalnya. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, tasihu, sah salatnya. Nah, ini beda lagi. Kalau kata Imam Abu Hanifah malah sah salatnya, walaupun ucapnya Allahul Azim ya. Walau qala, seandainya pun orang ucap Akbarullah, dibalik. Harusnya Allahu Akbar, tapi dia takbirnya Akbarullah. Tapi ya sekali lagi jangan dipraktekkan di masjid Al-Ma'mur. Itu nanti tambah geger Pak. Yo insya Allah masjidnya rame, cuma bukan orang mau sholat, mau tahu siapa tadi yang imam ini itu kok baca takbirnya Akbarullah. Orang takbir itu Allahu Akbar, ini malah bunyinya Akbarullah. Jadi dalam madzhabnya Imam Abu Hanifah, ngucap sekalipun ngucap dengan kalimat Akbarullah itu ya apa namanya boleh menurut Imam Abu Hanifah. Lam tasi'a ala sahihi indana, tapi menurut madhabnya Imam Syafi'i ya tidak sah model takbir yang demikian. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabatnya Imam An-Nawawi pengarang kitab ini, yang juga notabene dan mayoritasnya bermadhab Syafi'iyah, tasihu kama law qala fi akhir shalah, sah sebagaimana halnya
orang yang mengucap di akhir salat dengan kalimat alaikumussalam fa innahu yasihu ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih sah salatnya. Kan mestinya kalau orang mau nutup salat diucap dengan salam. Ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullah. Tapi orang ini ucap salamnya bukan assalamualaikum, tapi nutupnya dengan kata alaikumussalam. Pas sholat itu Pak, assalamualaikum warahmatullah, kan mestinya begitu yang kita baca. Ini kok ada orang nutup sholatnya dengan salam tapi bacaannya alaikumussalam. Maka menurut madhab Imam Syafi'i dianggap sah sholat orang tersebut. Jadi perumpamaannya tadi gambarnya gini, kan kalau Imam Abu Hanifah, jangankan kok Allahu Akbar, dengan kalimat Akbarullah saja dianggap sah takbiratul ihramnya. Kemudian kalangan madhab Syafi'i berpendapat tidak sah, tapi berpendapat sebahagian lagi dari kalangan madhab Syafi'i, ya Bapak nggak usah bingung, ini disebut dengan khazanah keilmuan. Beliau-beliau yang berbeda pendapat bukan berbeda disebabkan karena syahwat dan juga hawa nafsunya, karena didasarkan kepada ilmu. Ya, ilmunya mumpuni, baik Qur'annya, hadisnya, jarah ta'dilnya, rijalul hadisnya, asbab nuzulnya, usulul fiqihnya, kemudian kaidah-kaidah dan lain sebagainya. Beliau yang berdebat, beliau yang berbeda pendapat, itu sudah sangat mendalaminya. Lain kalau yang berbeda pendapat kita. Kalau kita ini insya Allah jarang beda pendapat, tapi seringnya beda pendapatan. Seringnya beda pendapatan. Kalau beda pendapat jarang, Pak. Pokoknya ya sholat sudah. Maka kalau ada orang ucap alaikumussalam fa innahu yasihu ala sahih, maka sholatnya atau salamnya juga dianggap sah. Wa'lam, ketahuilah annahu la yasih at-takbira wa la ghayrahu min al-adkari hatta yatalaffadha bilisanihi bihaitsu yusmi'a nafsuhu idza lam yakun lahu 'aridun. Ketahuilah bahwasannya tidak sah apa yang enggak sah at-takbir, takbiratul ihram, wala ghairahu, dan juga yang selain takbiratul ihram minal adkari, dari bacaan-bacaan, hatta yatalaffadha bilisanihi, sehingga dia mengucapkan dengan lisannya, bihaitsu yusmi'u nafsuhu, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri, minimal itu terdengar oleh dirinya sendiri. Idza lam yakun lahu 'aridun, apabila tidak ada yang menghalanginya, maka minimal ketika baca itu terdengar oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, atau takbiratul ihram, atau juga rukun-rukun qauliyah yang lainnya. Karena dalam sholat itu ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Mana yang rukun qauliyah, mana yang rukun fi'liyah. Rukun qauliyah berarti rukun yang berkenaan dengan ucapan. Di antaranya satu, takbiratul ihram. Yang kedua, surah Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud. Yang keempat, yaitu ketika mengucap salam. Orang takbiratul ihram jangan sampai suaranya tidak terdengar oleh dirinya. Wa in kana munfaridan, sekalipun sholatnya sholat sendiri,
maka ketika takbiratul ihram atau rukun-rukun qauliyah yang lainnya setidaknya terdengar oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi orang lain gak usah sampai dengar semuanya, Pak. Ya, berisik nanti sholatnya. Apalagi kalau sholatnya berjamaah, jangan sampai juga mengganggu yang berada di sebelahnya, jangan. Waqad qaddamna bayan hadza fil usul allati fi awal kitab, dan telah kami jelaskan dan telah kami kemukakan penjelasan tentang pasal ini di awal daripada kitab yang menerangkan tentang adkari sholat, bacaan-bacaan sholat. Fa in kana bi lisanihi kharasun aw aibun harrakahu bi qadri ma yaqdiru alaihi wa tasihu salatuhu. Gimana kalau orang yang sholat itu tadi memiliki cacat di lisannya, sehingga ya misalnya punya cacat lah di lisannya, di mulutnya, sehingga ketika mengucapkan itu tidak keluar dengan jelas bacaannya, maka kata para ulama, harrakahu, dia menggerakkan lisannya biqadri ma yaqdiru alaihi, semampunya. Dan tidak boleh orang sholat bibirnya mingkem, bacanya di dalam hati, itu tidak boleh. Yuharrik lisanahu, menggerakkan lisannya ketika melakukan ibadah sholat. Jangan rongsat, mulai dari takbirnya nggak ada suaranya, ya nggak ada gerak lisannya, jangan. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la tasihu at-takbira bil ajamiyati, bahwasannya gak sah bacaan takbir itu bil ajamiyati, dengan bahasa ajam, bahasa yang selain Arab. Gak boleh diganti yang Jawa pakai bahasa Jawa misalnya, yang Sunda pakai bahasa Sunda, yang Bugis bahasa Bugis, yang Banjar bahasa Banjar, gak boleh. Enggak sah kalau ada orang takbiratul ihram Allah Maha Besar, enggak sah, ya. Atau dengan bahasa yang selain Indonesia, ajam itu berarti non Arab. Yang selain bahasa Arab, takbiratul ihramnya dianggap tidak sah. Wa amma man la yaqdiru, adapun orang yang enggak sanggup dengan bahasa Arab, fayasi'u, maka menjadi sah apa takbirnya, wa yajibu alaihi ta'allumul arabiyyah, tapi tetap wajib untuk belajar mengucap takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Ada orang, tapi agaknya yang kecil kemungkinan, andai dia mu'allaf sekalipun, ya Pak ya, kalau hanya ucap Allahu Akbar, insya Allah bisa. Tapi ya anggap sajalah orang ini sama sekali gak bisa mengucap takbir dalam bahasa Arab, maka boleh dengan takbir yang selain bahasa Arab, tapi dia tetap harus belajar agar bisa mengucap takbir pakai bahasa Arab. Tetap harus belajar. Fa in qassara fi ta'allumi, seandainya dia gak ada waktu fi ta'allumi, dalam belajar, maka lam tasi'a salatuhu, gak sah salatnya. Wa tajibu i'adatu ma sallahu fil muddati allati qassara fiha 'ani ta'allum, dan dia wajib mengulang salat yang dia kerjakan tidak dengan bahasa Arab, karena tidak ada waktu untuk belajar, maka dia wajib mengulangnya. Misalnya sehari harusnya dia bisa belajar mengucap Allahu Akbar, tapi dia nggak mau belajar. Maka kemudian ketika esoknya dia sholat, maka dia harus niadah.
harus mengulang sholat yang semestinya harusnya sudah bisa mengucap dengan bahasa Arab, tapi karena dia tidak mau belajar, maka dia wajib mengulang sholat yang dia kerjakan yang semestinya kalau dia mau belajar bisa mengucap bahasa Arab, tapi ini nggak mau belajar, maka dia harus ulang sholatnya di waktu yang dia tinggalkan pada saat yang mestinya dia belajar bahasa Arab tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah annal madhab as-sahih al-mukhtar, bahwa madhab yang sahih lagi dipilih, bahwasannya takbiratul ihram itu la tamudda wa la tamattata wa la tamatta. Takbiratul ihram itu la tamudda, tidak juga terlalu dipanjangkan, bal yaquluha mudrijatan musri'atan, akan tetapi mengucapkannya itu segera, cepat, tapi yo nggak kecepatan, yo segera, jangan terlalu panjang. Allahu Akbar, jangan juga terlalu panjang. Wakila, ada yang berpendapat tamud, dipanjangkan bacaannya. Wassawabu, adapun yang benar al-awwalu, yang pertama, jangan terlalu dipanjangkan. Nanti berbeda dengan takbir intiqalan, takbir perpindahan dari satu gerakan sholat kepada gerakan sholat yang lainnya, itu berbeda. Wa amma baqiyat takbirati, adapun sisa takbir yang lainnya, berarti selain takbiratul ihram, fal madhabus sahihu, madhab yang sahih al-mukhtar yang dipilih adalah istihbabu maddiha, disunnahkan untuk memanjangkan takbirnya, ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'daha, sampai kepada rukun yang setelahnya. Kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi nanti kalau takbir perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya boleh dibaca panjang sampai pindah ke rukun yang berikutnya. Contoh, dari sujud mau duduk di antara dua sujud, maka mulai mengucap Allahu Akbar min hini raf'i ra'sihi, mulai dari dia mengangkat kepalanya, Allahu Akbar, sampai duduk. Dari duduk mau sujud Allahu Akbar. Bagaimana kalau seandainya dia dari sujud mau berdiri? Itu ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, paling afdolnya mengangkat kepalanya dibarengi dengan ucap takbirnya ila ayyan tasiba, sampai sempurna berdiri pada rakaat yang berikutnya. Allahu Akbar. Kalau itu rakaat yang pertama, mau berpindah kepada rakaat yang kedua, yusannu julusul istirahati, disunnahkan adanya duduk istirahat. Jadi kalau mau ngangkat dari sujud pindah ke rakaat yang kedua, disunnahkan duduk istirahat, duduk sejenak. Allahu Akbar. Kan ada tuh duduk istirahat. Yang kedua, pendapatnya, caranya, boleh dia mengangkat kepalanya terlebih dahulu tanpa mengucap takbir sampai posisi duduk istirahat. Ketika bangkit dari sujud sampai duduk istirahat enggak mengucap takbir. Begitu dari duduk istirahat mau berdirinya baru mengucap takbir Allahu Akbar. Atau cara yang ketiga, dari sujudnya dia mengucap takbir,
berhenti sampai di duduk istirahat. Allahu Akbar. Duduk istirahat sebentar. Nanti dari duduknya jangan lagi ucap takbir. Yang ucap takbir malah ngebingungin, Pak. Jadi 2 kali nanti. Allahu Akbar. Duduk istirahat sebentar. Allah. Jangan. Kalau dari sujud mau duduk istirahat, kok berhenti bacaan takbirnya sampai duduk istirahat, maka dari duduk istirahat mau naik berdiri jangan lagi ucap takbir. Atau boleh juga dari sujud sampai duduk istirahat tidak mengucap takbir, nanti dari duduk mau berdiri baru ucap takbir. Yang paling sempurna mulai dari ngangkat kepala, bangun dari sujud sampai berdiri, duduk istirahat tetap mengucap takbir. Berarti panjang tuh takbirnya yang diucap ya. Allahu Akbar. Gak kuat Ustaz nafasnya. Ya sudah, pilih Bapak yang mana tadi itu ya. Ada cara yang kedua, ada cara yang ketiga. Dan yang jelas ketiga model cara tadi jika tidak dibaca pun tidak menyebabkan batal sholatnya seseorang, karena takbirnya bukan termasuk takbir yang rukun. Yang perlu diingat, takbirnya bukan takbir rukun. Dia hukumnya adalah sunnah. Istihbabu mandiha ila an yasila ila ruknil ladzi ba'daha wa qila, dan dikatakan atau ada yang berpendapat la tamudda, tidak dipanjangkan. Falau madda ma la yamudda, seandainya memanjangkan apa yang tidak dipanjangkan. Au tarku maddin, atau meninggalkan memanjangkan takbirnya, ma yamudda lam tabtul sholatuhu, yang mestinya dipanjangkan maka tidak batal sholatnya. Mestinya panjang dia pendekkan, mestinya pendek dia panjangkan. Selama bukan takbiratul ihram maka tidak menyebabkan rusaknya sholat. Tapi kalau sudah takbiratul ihram bisa merusak kepada sholat yang dikerjakan oleh seseorang, karena hukumnya adalah fardu atau hukumnya rukun. Lakin akan tetapi fatatahul fadilah, dia kehilangan keutamaan daripada takbirnya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna mahallal maddi, bahwa tempatnya memanjangkan itu ba'dal lami, setelah huruf lam, minallahi, dari kalimat Allah, wala yamudda bi ghairihi, dan jangan dipanjangkan yang pada selainnya. Yang dipanjangkan itu huruf lam setelah kalimat Allah. Allahu Akbar. Jangan yang dipanjangkan selain huruf lam. Kadang ada yang ketika takbir huruf alifnya dibaca panjang, Allahu Akbar. Ada yang begitu. A-nya sudah benar, lamnya sudah benar, giliran ba ketemu roknya yang dipanjangin, Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jangan. Yang dipanjangkan huruf lamnya pada kalimat Allah, itu yang dipanjangkan. Faslun, bermula ini fasal, wasunnatu, dan disunnahkan ayyajharal imam, menjaharkan siapa al-imam, bitakbiratul ihram, dengan takbiratul ihram, wa ghairiha, dan yang selain takbiratul ihram. Imam dianjurkan, disunnahkan mengeraskan bacaan takbiratul ihram atau yang selain takbiratul ihram. Tujuannya apa? Liyasma'ahal makmum, agar makmumnya bisa mendengar.
dan tahu perpindahan dari setiap gerakan kepada gerakan yang lainnya. Wa yusirrul makmumu, sedangkan makmumnya itu baca sir. Jangan ikut-ikutan kencang, bihaitsu yusmi'u nafsu, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Allahu Akbar, imamnya, makmumnya pelan-pelan saja. Sami'allahu liman hamidah, makmumnya pelan-pelan saja. Au asarral imama fa in jaharal makmum au asarral imam, seandainya jaharal makmumu, kok makmum menjaharkan bacaannya seperti imam, ya. Dan sebaliknya au asarral imamu, sedangkan imamnya mensir, bacanya agak keras, lam tufsid sholatuhu, sholatnya enggak sah, sholatnya tidak rusak, alias tetap sah. Mestinya imam Allahu Akbar, tapi bacanya pelan, Allahu Akbar, hanya kedengaran dirinya. Atau sebaliknya, makmumnya menjahar bacaannya, Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, makmumnya kencang, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, salatnya tetap sah, tidak dianggap rusak. Tentu saja kalau dilakukan dalam berjamaah, kok makmumnya ikut menjahar apa yang dibaca oleh imamnya, bisa mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Termasuk ketika imam sedang membaca Fatihah, membaca surah, makmum jangan ngikutin dengan cara yang jahar. Kenapa? Khawatir mengganggu konsentrasi bacaannya imam. Imam baca Fatihah, makmum dengarkan Fatihahnya imam. Nanti imam selesai Fatihah baca surah, baru tugasnya makmum membaca surah Al-Fatihah. Kadang-kadang ada suka anak kecil yang ikutin di belakang. Itu ya kadang-kadang suka agak, ya tanya aja Ustaz yang biasa imam itu. Termasuk saya kadang-kadang begitu. Apalagi kalau bacaan yang surahnya agak panjang, kok kemudian anak kecilnya juga hafal, itu ada rasa was-was. Was-wasnya takutnya nih bocah yang salah kita keikut-ikutan, ya. Yang salah bocah tadi akhirnya kita keikutan salah. Yang jelas bisa mengganggulah konsentrasi terhadap imam yang sedang berkonsentrasi membaca bacaan Qur'annya. Maka diharapkan bagi makmum ketika imam baca Fatihah, dia mendengarkan Fatihahnya imam. Imam selesai Fatihah baca surah, tugasnya makmum membaca surah Al-Fatihah. Wal yahris ala tashihit takbiri, hendaknya menjaga atas kesahihan atau keabsahan daripada takbir. Fala yamudda fi ghairi mawdu'ihi, jangan memanjangkan selain pada tempat yang mestinya dipanjangkan. Fa in maddal hamzata minallah, seandainya seseorang memanjangkan huruf hamzahnya minallah dari kalimat Allah, au asba'a fathatal ba'i min akbar, atau ya sama juga memberi tekanan atau memanjangkan juga pada kalimat akbar, bihaitsu sharat ala lafzi akbar, sehingga menjadi kalimatnya itu akbar, lam tasihha salatuhu, salatnya tidak sah. Tadi yang saya sebut, alifnya dipanjangkan, Allahu Akbar, tidak sah. Ya salatnya tidak sah, takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram apa Pak? Rukun, wajib, fardu. Kalau sudah tidak benar, rusak. Ya awalannya sudah rusak, mau bagaimana ke belakangnya nanti?
Atau huruf ba-nya yang dipanjangkan, depannya benar, tengahnya benar, belakangnya yang salah. Allahu Akbar, salah. Atau ada yang saking fasihnya, Allahu Akbar, ada tuh yang begitu, saking fasihnya takbirnya ketambahan huruf. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada biasa itu. Jangan, hati-hati, jaga takbirnya, ihram, takbiratul ihramnya dijaga. Yang panjang dibaca panjang, jangan yang mestinya pendek malah dibaca panjang. Kalau itu terjadi di takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Tapi kalau selain takbiratul ihram tidak jadi sholat. Tapi kan tidak mungkin, takbiratul ihramnya sudah benar, kok baca takbir yang lainnya malah keliru. Ya, bacaannya sama seperti takbiratul ihram, hanya saja nanti beda di berapa lama dan panjangnya. Bukan panjangnya itu gini, Allahu Akbar. Tapi kan penempatan panjang pendek hurufnya udah tepat. Kalau yang awal alifnya dibaca panjang, ba-nya dibaca panjang, salah. Takbiratul ihram sunnahnya pendek, Allahu Akbar. Antar takbir intiqalan boleh dia panjang, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai pindah kepada rukun yang setelahnya. Dari ruku, dari diri ke ruku ke iktidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud, kemudian lanjut sujud kembali, kemudian sampai bangkit dari sujud yang kedua untuk masuk rakaat yang berikutnya. Boleh dibacanya panjang. Boleh dibacanya panjang. Faslun bermula ini fasal. Iklam ketahuilah anna salata sesungguhnya salat allati hiya rakaatani salat yang 2 rakaat syuri'a fiha disyariatkan fiha di dalam salat yang 2 rakaat itu ihda asyrata takbiratin itu ada 11 takbir. Wallati hiya 3 rakaatin sedangkan salat yang jumlahnya 3 rakaat itu ada 17 takbiratin, ada 17 kali takbir. Wallati hiya 4 rakaatin sedangkan salat yang jumlahnya 4 rakaat itu isnatani wa isyruna takbiratan, jumlahnya ada 22 takbir. Fa inna fi kulli raka'atin 5 takbiratin, dalam setiap rakaat itu terdiri dari 5 takbir. Takbiratun lirruku, 1 takbir untuk ruku, wa arba'an dan 4 takbir yang lainnya lis-sajdataini untuk 2 sujud, warraf'i minhuma dan juga takbir ketika bangkit dari sujud. Jadi dalam 1 rakaat terdiri dari 5 kali takbir. Yang 1 takbirnya mau ruku, kemudian yang 4-nya itu ketika 2 kali sujud, ditambah ketika bangkit dari sujudnya. Wa takbiratul ihrami dan juga takbiratul ihram. Wa takbiratul qiyami minat tasyahudil awwali dan juga takbirah yang dia berdiri dari tasyahud al-awwal yang pertama. Jadi ini jumlah takbir yang terdapat dalam 1 rakaat sholat. Ada takbir ruku, takbir 2 sujud, takbir bangkit daripada sujudnya, takbiratul ihram dan juga takbir ketika dia berdiri dari tasyahud al-awwal yang pertama. Tsumma iklam ketahuilah anna jami'a hadhihi takbirah, bahwa semua takbir-takbir ini sunnatun, hukumnya sunnah.
Lau tarakaha amdan, seandainya seseorang meninggalkannya amdan, sengaja, au sahwan atau lupa, la tabtulu salatuhu, enggak batal salatnya. Wala tahrumu alaihi wala yasjudu lisahwi, enggak haram dan juga tidak perlu sujud sahwi. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Fa innaha la tan'aqidu shalah, karena salat tidak akan terlaksana illa biha, kecuali dengan takbiratul ihram, bila khilafin, tanpa adanya perbedaan di antara para ulama. Jadi selain takbiratul ihram hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkannya sengaja atau ditinggalkannya itu lupa, salatnya tetap sah dan hukumnya tidak haram dan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi, tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya bani 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala ya arhamar rahimin irhamna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.